في الدارين إلى أنقالا والبزار أن السماوات السبع والأراضين السبع لا يلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزنات لا يؤذي أهل النار نتنا ريحها. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita sampai pembahasan yaitu salah satu dosa yang besar yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurka oleh Allah, yaitu dosa zina. Bahkan salah satu dosa yang mencelakakan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan telah kita kaji sebagian daripada dosa-dosa orang-orang yang berbuat zina, ya, yaitu dosa yang sangat berat yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai yang berikutnya adalah diriwayatkan bahwa anna samawati sab'a wal aradina sab'a. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, layal anu asy-syaikh az-zani, itu melaknat orang tua yang berzina. Sudah tua masih berzina, ini lebih dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi melaknat, ya, orang yang sudah tua tapi melakukan zina. Ya. Dikutuk, ya, wa inna furujaz zunati la yu'zi ahlan nari natnariha. Dan kemaluan pezina nanti di hari kiamat itu mengganggu, menyakiti penduduk neraka. Jadi penduduk neraka, udah di neraka sangat menyakitkan. Ya. Namun kemaluannya para pezina itu lebih menyakitkan penduduk neraka. Ini menyakitkan orang lain, apalagi orang itu sendiri yang berbuat zina. Ya. Karena apa? Karena baunya natnarihiha, yaitu karena busuknya baunya kemaluan orang yang melakukan zina. Wal kharaidi wa ghairuhu al-muqimu ala zina ka'abidi wa sanin a'adzanallahu minhu. Ya, dalam hadis yang lain juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muqimu ala zina, orang yang mukim terhadap perbuatan zina, maknanya selalu melakukan perbuatan zina, tekun, ya, istiqomah di dalam berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Yang enggak tobat-tobat, ini statusnya nanti di hari kiamat ka'abidi wasanin, seperti penyembah berhala. Ya, disamakan orang yang, ya, selalu berbuat zina itu disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Ya, ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga di dalam a'adzanallahu minha, semoga Allah menjaga kita semuanya dari perbuatan zina. Wa Abu Dawud man jama'al musyrikata wa sakana ma'aha fa innahu mithluha. Dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'al musyrikah, barang siapa yang menikahi al-musyrikah, ya, wanita musyrik. Ya, ini hukumnya tidak halal. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya. Dalam hadis, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jangan kamu menikahi wanita-wanita yang musyrikah sampai beriman. Adapun kalau seandainya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, ini masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, di dalam Al-Qur'an, wal muhsanatul ladzina utul kitaba min qablikum, ya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu
minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Allah berfirman yang artinya bahwa dihalalkan kepadamu makanan-makanan ahlul kitab untukmu dan makananmu untuk mereka. Maknanya kita boleh memakan sembelihannya ahlul kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani, kalau seandainya menyembelih, ya sesuai dengan syariat Islam, ya yaitu memotong saluran napas dan saluran makan. Jadi sembelihan kalau memotong saluran napas dan saluran makan itu menjadi halal. Walaupun orang Yahudi sekalipun yang melakukannya. Nah, adapun memotong urat nadi, ya hewan sembelihan itu sunnah. Kalau nadinya itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu memotong saluran makan dan saluran nafas. Ya, jadi makanan-makanan ahlul kitab halal untukmu. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang terhormat dari orang-orang mukmin halal untukmu, serta wanita-wanita yang terhormat dari ahlul kitab halal untukmu di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani boleh menikahinya, tapi menjadi perbedaan pendapat ulama karena Allah katakan setelahnya min qablikum, sebelum kamu. Jadi dihalalkan wanita ahlul kitab sebelum kamu. Apa maknanya sebelum kamu? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau menjelaskan maknanya adalah yaitu wanita-wanita ahlul kitab yang menjadi ahlul kitab dari sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari ayah-ayahnya itu semuanya ahlul kitab sampai sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau seandainya masuk ahlul kitabnya setelah diutusnya Nabi Muhammad nggak halal. Ini menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, tapi menurut pendapat madhab-madhab yang lain boleh secara mutlak. Ya, orang mukmin menikahi ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, tapi tetap hukumnya makruh. Jadi walaupun yang boleh sekalipun hukumnya makruh. Ya, kalau memang agamanya kuat, itu pun makruh, apalagi agamanya lemah. Akhirnya ikut-ikutan masuk ahlul kitab. Naudzubillah min. Ya, ada orang nikah sama orang Hindu. Nah, ada orang nikah sama orang Hindu. Ya, ini orang iman ini lemah imannya. Nikah sama orang Hindu. Akhirnya istrinya yang Hindu itu masuk Islam, suaminya Islam masuk Hindu. Nah, ini kan kacau jadinya. Nah, jadi orang yang kuat agamanya, yang sekiranya bisa mendidik keluarganya, anak-anaknya, itu pun hukumnya makruh. Menikahi ahlul kitab, apalagi yang lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah imannya. Jadi paling baiknya adalah menikahi wanita mukminah, itu pun yang solehah, ya kan? Nah, di dalam hadis barang adapun kalau musyrik itu selain ahlul kitab, ya Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, Konghucu, itu tidak halal secara mutlak. Ya, secara mutlak tidak halal. Barang siapa yang menikahi wanita musyrikah dan tinggal bersamanya, karena mitluha, maka sama seperti wanita musyrikah tersebut. Maknanya apa? Nanti di hari kiamat ya dikumpulkan bersama orang-orang musyrik. Naudzubillah min, walaupun muslim sekalipun. Wal Bukhari ra'aitu lailata rajulaini fa'atayani fa'akhrajani ila ardin muqaddasatin fa dzakara al-hadits ila anggala fantalaqa bi ila tubbin misli tanur a'lahu dhayyqun wa asfaluhu wasi'un tatawaqqadu tahtahu narun. Ya, di dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad SAW bahwa aku melihat, ya, semalam aku melihat ada dua orang yang membawaku, lalu keduanya mengeluarkan aku menuju tanah yang suci.
Wallahu alam di mana. Fadzakaral hadis, lalu menyebut hadis sampai kepada ucapan hadis fantalaka bi. Lalu dua orang tersebut membawaku ke Tubbin. Ada seperti lubang, dua orang ini mungkin malaikat, ya, dua malaikat. Membawa aku kepada satu lubang mislu tanur, seperti tungku untuk memanggang. Ya, tanur itu apa? Tempat untuk memanggang sesuatu besar, ya. A'lahu dhaikun wa asfaluhu wasi'un. Atasnya itu sempit tapi dalamnya luas. Tatawakkadu tahtahu narun, dinyalakan di bawahnya itu dengan api. Ya, tungku itu. Ya. Fa idza irtafa'at irtafa'u hatta kadu an yahruju. Di dalamnya itu ada apa? Ada banyak orang-orang. Jadi orang-orang yang berada di dalam tungku dibakar di bawahnya dengan api. Ya, kalau seandainya naik isi tungku itu, ya, karena besarnya api, orang-orang itu pun dalam tungku menjadi naik. Ya, hatta kadu an yahruju, sampai hampir-hampir keluar dari tungku tersebut. Fa idza hamidat raja'u fiha. Kalau seandainya padam itu apinya, turun lagi itu orang-orang yang di dalam tungku. Jadi kayak dimasak naik turun, ya. Wa fiha rijalun wa nisa'un uratun, al-hadis, ya. Dan di dalamnya itu ada orang-orang laki-laki maupun perempuan-perempuan, ya, semuanya dalam keadaan bertelanjang. Al-hadis, ya. Wa fi akhirih, di dalam akhir hadisnya, fa amma rijalu wa nisa'u al-uratu alladzina hum fi mithli bina'i tan-nur fa innahum az-zunah wa zawani. Ya, adapun laki-laki dan wanita yang bertelanjang di dalam tungku tersebut, ya, sampai seperti bina'ut tanur, bangunan tungku itu dari banyaknya manusia yang ada di dalamnya, mereka adalah para pezina, ya, laki-laki maupun wanita. Nauzubillah min dzalik. Wa ibnu Abi Dunya wal Kharaiti an Ali karramallahu wajhahu qala innan nasa yursalu alaihim yaumal qiyamati rihun muntinatun hatta yata'azza minha kullu barrin wa fajirin. Di dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat orang-orang nanti di hari kiamat akan dikirimkan kepada mereka nanti di hari kiamat bau yang sangat busuk. Jadi nanti orang yang ada di hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu merasakan mencium bau yang sangat busuk. Hatta yata'azza minha, sampai semuanya merasa terganggu. Kullu barrin wa fajirin, orang baiknya, orang buruknya itu merasa terganggu dengan bau tersebut. Hatta idza balagat minhum kullu mablagin nadahum munadin yablughuhum as-sautu sampai sekiranya, ya, mencapai gangguan yang sangat besar, ya, karena bau busuk tersebut, nadahum munadi, diseru oleh para malaikat, ya, yang suaranya itu sampai kepada mereka semuanya. Wa yaqulu lahum hal tadrun hadhihi ar-rihu allati qad azatkum, apakah kalian tahu bau apa itu yang membuat kalian ini terganggu? Ya, saya gulun, orang-orang menjawab, la nadri wallahi, demi Allah kami enggak tahu ini bau apa. Illa annaha qad balagat minna kulla mablaghin, hanya saja ini bau sangat mengganggu sekali. Ya, fayugalu, maka dikatakan kepada mereka semuanya, annaha rihu furujiz zunati alladzina lakullaha bizinahum walam yatubu minhu. Ya, lalu dikabarkan bahwa itu adalah bau kemaluan para pezina yang menemui Allah, maknanya meninggal dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tsumma yansarifu minhum, lalu bau itu pun menjadi hilang. Jadi maknanya adalah orang yang berbuat zina itu nanti di hari kiamat
menyakiti orang lain, apalagi dirinya sendiri. Ya, mengganggu orang lain, apalagi dirinya